A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terlebih dulu mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita dapat bersama-sama hadir di majelis yang terhormat ini, yaitu majelis ilmu, majelis ilmu. Kemudian kita juga bersyukur bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang dasar strategi pembelajaran agama Islam. Dasar strategi pembelajaran agama Islam. Oleh karena itu, kepada saudara siapapun yang ada di seluruh Indonesia, saya mengajak untuk bersama-sama mempelajari ilmu pendidikan agama Islam ini, ya. Kita akan membahas masalah-masalah yang lebih luas tentang strategi pembelajaran agama Islam. Mari kita perbanyak selawat dan salam dengan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Bagi yang tidak pakai Sayyidina, silakan membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, berdasarkan kepada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab makana hadisayuftaru walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huwa wa hudaw wa rahmatal lil wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sesungguhnya, kata Allah, pada kisah-kisah para nabi dan para rasul-rasul itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Makana hadisayuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kata Allah, Al-Quran telah Al-Quran itu bukanlah satu cerita yang dibuat-buat, ya. Akan tetapi membenarkan kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi seperti itu.
Ini terdapat dalam Quran surat Yusuf atau surat yang ke-12 ayat 111 ya. Kemudian Allah juga menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa ma ja'alahullahu illa busra lakum wali tatma'inna qulubukum bih wa man nasru illa min indillahi li ghairi zil hakim ya, li ghairi zil hakim ya. Kata Allah, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan ya, kepada Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan kepada para nabi dan para rasul ya, melainkan sebagai kabar gembira atau berita gembira bagi kemenanganmu. Mu yang dimaksud di sini adalah para nabi dan para rasul dan orang-orang yang beriman, dan agar tentram hatimu karenanya, dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi kalau bangsa Indonesia dulu dijajah oleh bangsa asing ya. Nah, dulu dijajah oleh bangsa asing dalam catatan sejarah. Kita dijajah dulu oleh Portugis, kemudian dijajah lagi oleh Belanda, dijajah lagi oleh Jepang ya, dan berusaha lagi orang Inggris masuk ke Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus diproklamirkan kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno-Hatta dan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia saat ini yang kita nikmati ini. Ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemenangan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun dengan ya peralatan apa adanya, pada saatnya kita sudah diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sekarang menikmati. Allah ya, tidak menjadikan pemberian bala bantuan dari malaikat, dari segala macam ya malaikat sebagai kabar gembira bagi kemenangan umat Islam, kemenangan para nabi, para rasul dan umat Islam, dan agar menjadikan diri kita tentram karena kita merasa menang, sudah merdeka, dan kemenangan itu hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu tadi Al-Quran surat Ali Imran atau surat yang ketiga ayat 126. Kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wa hadza siratu rabbika wa hadza siratu rabbika mustaqimah qad fassalnal ayati liqaumi yatazakkarun. Dan inilah inilah jalan Allah Tuhanmu. Ya, jalan Allah yang Tuhanmu yang dimaksud di sini adalah jalan yang lurus, sirata rabbika mustaqimah. Jadi jalan yang lurus sesungguhnya, kata Allah, kami telah menjelaskan melalui ayat-ayat Allah gitu ya, kepada orang yang mau mengambil pelajaran Al-Quran. Surat Al-An'am ayat 126. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian Allah juga berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 66. Silakan nanti dilihat, dicek ya. Surat Al-Baqarah atau surat yang kedua ayat 66 ya, ayat 66.
Allah berfirman, faja'alnaha nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Faja'alnaha nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'izatal lil muttaqin. Maka kata Allah, kami kata Allah jadikan yang tadi yang demikian itu, kemenangan dan sebagainya itu merupakan peringatan bagi orang-orang di masa itu, ya, masa itu, dan bagi mereka yang akan datang kemudian, ya kita ini saat sekarang ini, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Liqaumi yatafakkarun, orang yang berpikir. Wa ma'izotal lil muttaqin, jadi orang-orang yang beriman menjadikan orang-orang yang takwa dijadikan sebagai pelajaran untuk yang akan datang, saat lalu, saat sekarang, dan yang akan datang. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan berbicara tentang strategi, ya, strategi. Kalau di tentara ada namanya strategi perang, ya. Di tentara ada strategi perang. Di dalam ilmu keguruan namanya ada strategi pembelajaran. Ini bisa dipakai untuk semua, ya. Dipakai untuk semua. Strategi pembelajaran agama Islam, bisa saja bidang fikih, bidang bahasa Arab, bisa saja dalam bidang Al-Quran, hadis, bisa saja akidah, akhlak, ya. Bisa saja bidang sejarah kebudayaan Islam, dan mencakup semua materi pembelajaran agama Islam maupun non pembelajaran agama Islam. Non pembelajarannya juga bisa digunakan, ya, nanti yang akan saya bicarakan. Ya, strategi pembelajaran agama Islam merupakan aspek pendidikan yang sangat penting, ya, sangat penting. Ini sering dijadikan perhatian semua guru, karena guru berkeinginan agar para siswa atau peserta didik atau pelajar dapat belajar secara optimal. Dalam artian guru menyampaikan bahan pelajaran dan dapat diterima oleh siswa secara baik, ya, secara baik, dan bagi para siswa mengambilnya mudah, bagi para guru menyampaikannya pun mudah. Walaupun hakikatnya yang mengajari itu Allah, tetapi guru berkewajiban mengajarkan ilmu. Nah, guru berkewajiban mengajarkan. Yang bisa mengajarkan sebenarnya Allah. Dan kalau di sekolah, di madrasah, ya, sebetulnya kita tidak bisa kerja sendiri. Kita bekerja dalam bentuk tim. Jadi kalau dalam sebuah sekolah itu jangan menganggap wah saya paling pintar, tak ada, ya. Semua dalam bentuk tim. Ada yang suka dengan guru agama Islam, ada yang suka dengan guru agama Islam, guru IPS, guru IPA, fisika, kimia, dan sejenisnya termasuk matematika. Ada juga yang tidak suka. Ada yang tidak suka, ada yang suka. Jadi dalam bentuk tim, akhirnya siswa dalam persatuan itu, dalam satu kesatuan yang kuat itu, menjadikan anak-anak didiknya atau peserta didik atau siswa bisa menerima ilmu, walaupun yang disampaikan itu tidak sebanyak yang diterima. Karena ada guru 10 orang, mungkin guru yang pertama ini mau menerima separuh, seperempat, sedikit. Nah, atau dengan kebiasaan-kebiasaan, lama-lama siswa bisa belajar, siswa bisa menyampaikan. Nah, namun demikian guru, makanya banyak para ahli belajarlah dengan guru, ya, belajar dengan guru.
Allah juga menyuruh supaya belajar dengan guru. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada murid-muridnya, ya. Para sahabat-sahabatnya bersumber dari Rasulullah. Rasulullah sebagai guru. Kalau di kita, guru kita. Di sekolah ada guru di sekolah. Di pondok pesantren ada kiai, ada ustadz. Nah, jadi kalau kita belajar dengan Google, ada sih bagusnya. Tapi ingat, Google tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang benar, mana yang bagus. Sama, karena di sana ada yang baik, ada yang tak baik, semua masuk. Tidak ada filternya, semuanya masuk, ya. Tapi kalau dengan guru diarahkan, ada nasabnya, ya, ada urutan-urutannya. Kayak bila kita belajar hadis, ya. Kita belajar hadis misalnya dari Rasulullah, kemudian Abu Hurairah, terus sampai kepada Muslim. Jadi nanti riwayat Muslim, riwayat Bukhari, riwayat Nasa'i. Nah, jadi seperti itu. Nah, apa dasarnya guru berkewajiban mengajarkan itu berdasarkan dari firman Allah. Kita semua sudah hafal, ya. Biasanya untuk mahasiswa, untuk siswa gitu sudah hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu dasarnya. Al-Qur'an surat Al-Alaq atau surat 96 ayat 1 sampai 5. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Tuhanmu yang menciptakan, yang menjadikan. Khalaqal insana min 'alaq, dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah atau dari al-alaq. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Allah Tuhanmu yang maha akram. Akram itu mulia, ya, yang maha mulia, ya. Dialah Allah Tuhanmu yang maha mulia, berasal dari kata karim, akram, ya. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini ingat, dia yang Allah, ya, dia Allah yang mengajarkan manusia menulis dengan kolam, ya. Dialah Allah yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam atau pena. Ada kalau di sekolah lewat pakai spidol, kalau zaman dulu pakai kapur tulis gitu, ya. Ada pakai spidol, pakai macam lah, yang ada pensil, ada pena, ada spidol, itu termasuk kategori kolam, ya. Ya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, sesungguhnya juga Allah yang mengajarkan manusia, Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui kepada yang diketahui. Jadi alamal insan, Allah yang mengajarkan manusia ma lam ya'lam, ya, dari tidak tahu menjadi tahu. Tadinya enggak tahu menjadi tahu, tapi lewat guru. Ingat, ya, lewat guru. Allah menginginkan lewat guru. Bagaimana kalau lewat Google, lewat YouTube, lewat sosial media? Itu tidak sahih, tidak sahih. Kalau lewat buku misalnya, ya, buku nih seperti ini adalah buku. Lewat buku seperti ini adalah buku, ya. Buku ini ada pengarangnya. Misalnya ini buku strategi, ya, terbalik, maaf, strategi pembelajaran IPS misalnya. Ini pengarangnya siapa? Dr. Yatinin, ya. Saya mempunyai buku ini. Saya yang membuat buku ini, saya yang menerbitkan buku ini, saya, ya, mengarang buku ini, ya. Strategi pembelajaran. Ya. Di mana? Di SD. Strategi pembelajaran IPA, IPS di
di SD. Nah, jadi dibaca. Ini yang membuat ini adalah orang ya. Kalau kita membaca berarti kita bertanggung jawab ya. Dari si A, si B, si C. Kayak hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasai dan seterusnya itu. Ya, itu semuanya ada yang melakukan. Jadi kitab hadis Bukhari adalah Bukhari yang mengumpulkan, Imam Bukhari. Kitab hadis Muslim ya Imam Muslim yang mengumpulkan. Lalu kalau kitab Al-Quran siapa yang mengumpulkan? Allah menghimpun orang-orang yang ditentukan oleh Allah sehingga orang itu menghafal Al-Quran. Allah Al-Quran menghafal Al-Quran satu demi satu tanpa kecuali gitu ya. Dihafalnya Al-Quran kemudian ditulis berkali-kali berulang-ulang sehingga dari mana-mana bisa mereka mengetahuinya. Itulah dia kita belajar dengan guru. Alamal insana malam ya'lam, alamal insana malam ya'lam, ini artinya dialah Allah tapi lewat guru ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak mungkin, tidak ada yang tak mungkin bagi Allah. Ada juga yang lewat langsung dari Allah, itu yang disebut dengan ilmu laduni. Tidak pernah diajarkan di sekolah, tidak pernah diajarkan di SD, di SMP, di SMA, ya, di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, di pondok pesantren, di SMK, enggak pernah diajarkan. Tidak pernah diajarkan di perguruan tinggi, tapi mereka bisa dengan sendirinya. Itu disebut dengan ilmu laduni, dan itu bisa dicapai kalau dia membuat latihan-latihan. Misalnya ada seorang yang tidak tamat SD, lalu dia bisa membuka bengkel. Pertama apa yang dia buka? Ban sepeda, kemudian makin besar lagi ban motor, makin besar lagi ban mobil. Dari mobil roda 4 menjadi roda 6, roda 6 jadi roda 8, di roda 10 jadi roda 12, di roda 20 sampai roda 40. Nah, kemudian dari ban biasa menjadi ban besi, traktor ya, misalnya traktor. Dicoba, lama-lama dia hafal, lama-lama dia ngerti, lama-lama dia fasih. Itu yang disebut dengan belajar pakai ilmu laduni. Ilmu laduni ya, ilmu laduni. Dia tidak belajar di sekolah, dia tidak belajar di madrasah, tidak masa di perguruan tinggi, tapi dia langsung terjun ke lapangan. Allah yang mengajarkan, alladzi 'allama bil qalam. Qalam itu bisa saja bil qalam lewat tulisan, bisa saja lewat lisan, bisa saja lewat alam semesta ini. Alam semesta ini ya, sebagai guru. Alam tekembang jadi guru kata orang Minang. Alam takambang jadi guru. Dia mengajarkan semuanya adalah Allah, tapi lewat manusia. Bisa saja guru, orang yang bekerja di bengkel ada gurunya. Mula-mula disuruh. Kadang-kadang sebahagian ini siswa gitu ya. Nah, guru, calon guru juga ya, mahasiswa. Ada yang jengkel, ada yang marah ya. Ada yang marah, ada yang jengkel kepada guru ya. Dia marah dengan gurunya, dia marah dengan guru yang mengajarkannya. Kenapa? Pada saat itu tidak sesuai dengan keinginannya. Gurunya maunya seperti ini, siswanya maunya seperti itu. Akhirnya terjadilah konflik batin, konflik pikiran, konflik argumentasi bahasa, miskomunikasi. Tapi ingat ya, saudara, siapapun yang mengajar Anda, siapapun yang mengajar saudara, siapapun dia yang mengajarkan Anda, yang mengajarkan saudara ya, mulai dari yang sebaya, yang di bawahnya, orang tua, apalagi memang profesinya sebagai seorang guru, hargai dia, hormati dia. Samakan dengan orang tuamu, samakan dengan orang tua kita. Kalau kita menghargai, menghormati, menyayangi guru yang mengajarkan kita,
Seperti bagaimana kita menyayangi diri sendiri, menyayangi orang tua, menyayangi ayah ibu, insya Allah ilmumu berkah, umurmu berkah, rezekimu berkah. Mencari keberkahan itu yang sulit. Mencari ilmu yang berkah itu sulit. Mencari rezeki yang berkah itu sulit. Mencari umur yang berkah sulit. Ada umurnya puluhan tahun sampai 60, 70, tapi nggak ada keberkahan. Di akhir hayatnya su'ul khotimah. Itu namanya umurnya tidak berkah. Ada lagi makan perutnya sampai sesak, tapi sebentar makanannya jadi penyakit. Kenapa? Makanannya tidak berkah. Ada yang cuma makan roti, makan sepotong roti. Dia puasa Senin, puasa Kamis, hari Senin dan Kamis. Kemudian ada puasa Yaumil Bid, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan haram. Setiap bulan Muharram, maksudnya setiap bulan Hijriah, setiap bulan Hijriah, setiap tanggal 13, 14, 15 itu dia puasa. Kemudian puasa Senin Kamis. Kalau tidak puasa Senin Kamis, ada juga sebagian yang puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak puasa lagi, enggak lagi. Tapi itu tidak pernah dilakukan Nabi. Tapi dalilnya juga ada. Yang dilakukan Nabi adalah puasa Senin dan Kamis. Kemudian puasa Yaumil Bid. Nah, ada lagi puasa di bulan-bulan haram. Kemudian ada perintah puasa di bulan puasa atau bulan Ramadan, 1 bulan penuh. 1 bulan penuh itu bisa jadi 29, bisa jadi 30. Jadi ada yang satu ketika 29 hari, satu ketika 30 hari. Nah, dia puasa setiap saat, makanannya cuman sahur buka dengan roti, hanya minum air putih. Tapi kalau Allah jadikan makanan minuman itu berkah, maka badannya sehat. Makan sehari 3 kali, pagi, siang, malam, bahkan ada snack, ada makanan lain-lain. Tidak menghargai gurumu, tidak menghormati gurumu, tidak mencintai kedua ibu bapakmu, tidak menyayangi ayah ibumu, tidak menyayangi guru-gurumu, tidak pernah mendoakan ayah ibumu, tidak pernah mendoakan ibu bapak gurumu, maka keberkahan ilmu, keberkahan rezeki, keberkahan umurmu akan dicabut oleh Allah. Tidak ada artinya. Kalau hanya sekedar hidup, kambing juga hidup. Kambing juga hidup, kerbau juga hidup. Hewan-hewan hidup. Kalau hanya sekedar hidup, cuman mereka binatang itu mati, tidak dihisap oleh Allah. Manusia, jin, ila liya'buduni. Kita ini manusia, kita disuruh mengabdi kepada Allah. Makanya kita disuruh belajar dengan guru. Nah, orang yang berilmu dengan orang tak berilmu jelas berbeda, pasti beda. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu namanya disebut alim. Orang yang berilmu disebut alim. Orang yang berilmu mengamalkan ilmunya walaupun sedikit, tapi tetap istiqomah mengamalkan ilmunya dan punya ilmu disebut ulama. Alim, ulama. Ada alim, ulama, cerdik, pandai. Biasanya orang berilmu, dia mengamalkan ilmunya, dia diberi oleh Allah kecerdikan dan kepandaian. Sehingga dia cerdik, dia pandai, dia berilmu, dia mengamalkan ilmunya. Dan itu jelas, orang berilmu tak sama. Tak sama. Jadi apa dasarnya? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kul, katakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, hal yastawil ladzi, katakanlah, adakah sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang berilmu itu Allah lebihkan, ya. Sesungguhnya yang berakal saja yang bisa menerima pelajaran. Jadi anak-anak murid kita, orang-orang yang berakal sehat, ya, dia bisa menerima pelajaran. Jadi ke orang yang tidak mau menerima pelajaran dari gurunya, dianggap tidak berakal. Kalau orang tidak berakal gimana? Berarti dia gila. Ya. Oh, tidak gila, berarti dia masih anak-anak. Anak kecil itu sudah berakal tapi belum sampai akalnya. Ya. Tapi orang-orang yang normal, orang-orang yang kepengen punya ilmu, dia akan belajar, dia akan belajar sehingga ilmunya bertambah. Nah, ilmunya akan lebih baik daripada yang lainnya. Saudara sekalian, tadi Allah berfirman dalam Al-Quran, Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakan kata Rasulullah, adakah sama orang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan? Jelas tidak sama. Jadi kalau ada orang mengatakan, "Wah, ya sama saja, ngapain mesti sekolah kalau sama saja?" Makanya orang yang bersekolah di SD, SMP, SMA, MI, MTS, aliyah atau di pondok pesantren itu tidak sama. Orang yang dari SD, SMP, SMA umum termasuk universitas, itu pun hasilnya beda dengan orang yang masuk MI, MTS, aliyah, yang masuk pondok pesantren, ya. Beda. Kemudian masuk perguruan tinggi agama di UIN misalnya, Universitas Islam Negeri atau Universitas Islam Swasta. Hasilnya beda. Kenapa? Di mana letak bedanya? Kalau dari sekolah agama diibaratkan kejar dunia akhirat tinggal, kejar akhirat dunia mengikut. Kalau di sekolah madrasah, ya sanawiyah, aliyah atau pondok pesantren, kemudian masuk Universitas Islam Negeri atau Universitas Islam Swasta, dia pelajari dunia, tapi dia pelajari juga Al-Quran, dia pelajari juga hadis. Inilah yang disebut dengan strategi pembelajaran agama Islam. Strateginya harus belajar dari pondok pesantren, harus belajar dari madrasah ibtidaiyah, harus belajar dari madrasah sanawiyah, harus belajar dari madrasah aliyah atau pondok pesantren. Dia akan dapat agama, dia akan belajar Al-Quran, dia belajar hadis, dia hafal Al-Quran, dia hafal hadis, dia bisa ilmu fikih, ya. Karena ilmu fikih dengan ilmu hadis beda. Ilmu fikih dengan ilmu hadis beda. Kenapa? Ilmu hadis, ilmu fikih, kalau ilmu hadis dia pinter hadis, tapi tidak pernah belajar ilmu fikih, apalagi tidak pernah belajar ilmu usul fikih, hasilnya ya mendapat satu hadis, ya hadis tentang bid'ah, ya, kulu bid'atin dolalah, kulu dolalah finnar. Jadi akhirnya ya tanpa melihat kiri kanan, kita tanpa melihat referensi, intinya ya kamu dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, baca doa kunut bid'ah, doa makan, Allahumma doa makan atau doa ketika berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqa tu birahmatika arhamar rahim. Bid'ah. Kenapa? Itu bukan dalil dari Rasulullah. Rasulullah pernah melakukan. Gitu ya.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar juga bid'ah. Karena dia tidak pernah belajar dari dasar. Dia tidak pernah belajar tentang fikih. Dia tidak pernah belajar tentang hadis dari asal muala. Baru begitu top melihat, satu hadis semuanya bid'ah. Dia hanya bisa belajar satu hadis tentang bid'ah. Dia mengatakan bid'ah. Apa yang tidak dilakukan Nabi bid'ah. Ini harus dibersihkan ininya dulu ya. Akal pikirannya, hatinya. Karena Allah memberikan absara wal afidah, sam'a wal absara wal afidah. Ya, sam'a pendengaran, penglihatan dan hati harus terang. Pendengarannya harus terang, matanya harus terang, hatinya harus bersih. Baru dia boleh berkata. Dan kalau begitu bid'ah itu adalah sesuatu yang mengada-ada dalam ilmu akidah. Tentang akidah mengada-ada. Tapi masalah muamalah diajarkan. Masalah ibadah ada dalil yang dilakukan Nabi, itu yang disebut dengan fi'liyah, amalan yang langsung dikerjakan Nabi. Ada yang Nabi mengucapkan tapi Nabi tidak melakukan. Misalnya Nabi mengucapkan tentang puasa Daud misalnya, ya, mengucapkan itu, tapi Nabi tidak puasa Daud. Ada lagi takrir. Sahabat melakukan, Nabi tidak pernah mengerjakan. Ya, misalnya satu, sholat tarawih. Mana pernah ada Nabi mengerjakan sholat tarawih? Nabi tak pernah mengerjakan sholat tarawih. Tapi sahabat melakukan sholat tarawih dan berjemaah sampai hari ini dilaksanakan. Ada lagi sholat sunat wudu, yang mengerjakan adalah Bilal. Ada lagi sholat sunat tahiyatul masjid. Nabi tidak melakukan tahiyatul masjid. Kenapa? Karena Nabi tinggal di masjid. Ya. Terus terjadi pertentangan. Nabi tinggal di masjid. Siapa bilang Nabi? Ini kan rumah Rasul. Ya, rumah Rasulullah. Rumah Nabi itu di samping masjid. Masjid dan rumah Nabi itu satu atap. Ya, satu dinding, satu atap. Ya, rumah Nabi. Nah, yang Masjid Nabawi itu, Masjid Nabi itu yang disebut dengan Taman Raudhah. Di sebelahnya itulah rumah Nabi. Samping itu betul. Jadi Nabi kadang sholat di kamar, kadang sholat di Raudhah. Jadi ketika dia sholat di kamar, ya di masjid, karena itulah musholana. Ya, masjidnya Nabi itu ya di kamar, ya di sebelahnya. Sebelahnya itu ya disebut dengan Taman Raudhah. Dan di kamar Nabi itu juga merupakan bagian dari masjidnya Nabi. Terus ada lagi, kalau begitu kuburan di sebelah masjid, bid'ah. Ada-adanya. Nabi dimakamkan di kamar Aisyah. Kamar Aisyah itulah tempat sholat Nabi. Ya, sholat sunat, yang kalau sahabat tidak mungkin bisa melakukannya, Nabi melakukan sholat sunat. Silakan nanti baca Al-Quran ya. Ya ayyuhal muzammil ya. Surat Al-Muzammil. Nabi itu sholat 2/3 malam. Kalau ingin, kalau tidak dibuat Nabi tidak boleh ya. Bid'ah, silakan ngikuti apa yang dibuat Nabi. Silakan sholat 2/3 malam seperti Nabi. Jangan bilang tak ada dalilnya ya. Kalau ada yang mengatakan enggak ada dalilnya, berarti tidak paham di Al-Quran. Tidak pernah baca surat Al-Muzammil. Ya. Lalu inilah gunanya diutus para rasul. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh sampai Nabi Ibrahim, Ismail, Isa, terus kepada Rasulullah SAW. Kata Allah dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuha ilaihim fas'alu
ahladzikri in kuntum la ta'lamun wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Rasulullah ya, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyukan kepada mereka ya. Nuhi ilaihim ya, kepada mereka ya, yang kami beri wahyu kepada mereka. Mereka yang dimaksud ya mulai dari Nabi Nuh, mulai dari Nabi Idris, Nuh sampai kepada Nabi Muhammad SAW ya. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Ini perintah. Maka tanyakanlah, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Makanya perlu guru. Jangan belajar hadis lewat laptop. Jangan belajar hadis hanya sekedar baca buku. Harus ada ilmunya. Supaya apa? Tidak menyalah-nyalahkan orang. Wahai murid-muridku, baik mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, belajarlah dengan guru ya. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui, orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Allah menyuruh surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 7. Allah yang nyuruh, bukan belajar dengan Google. Silahkan belajar lewat YouTube, silahkan belajar lewat Google, tapi ambil referensi. Harus sekolah lewat guru. Nah, lihat teman. Nah, lalu kalau sudah demikian, lalu kita disuruh syahadat, disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh puasa. Zakat harus belajar dengan guru, puasa belajar dengan guru, sholat belajar dengan guru, wudhu belajar dengan guru. Itu yang disebut dengan strategi pembelajaran ilmu pendidikan Islam, strategi pembelajaran agama Islam. Itu yang harus ya, harus. Apa kata Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian. Jadi bukan hanya ya, orang-orang berilmu juga, tak ada Tuhan melainkan Allah yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi setelah kita belajar dengan guru, baru kita menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah yang satu-satunya ya, Allah Tuhanmu tiada ilah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu ya. Tidak ada ilah melainkan Allah yang berhak disembah ya, yang menegakkan keadilan, yang menegakkan kebenaran. Kemudian para malaikat juga, para rasul ya, para orang yang berilmu. Jadi orang-orang yang berilmu, para malaikat juga demikian. Makanya malaikat juga berkata, malaikat dalam surat Al-Baqarah ya, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, maha suci Engkau ya Allah. Subhanaka la ilma lana, enggak berilmu kami, enggak ada ilmunya.
Saya juga tidak berilmu, guru-guru juga sebenarnya tidak berilmu. Illa kecuali ma'alam tanah, kecuali hanya Allah yang mengajarkan. Sehingga yang tadi nggak berilmu, Allah mengajarkan ilmunya, kemudian perlu disampaikan kepada murid-muridnya. Dia tak berilmu, malaikat tak berilmu, guru-gurumu tak berilmu, dosen-dosenmu tak berilmu. Tapi karena dia mau belajar dan sungguh-sungguh belajarnya, akhirnya para kiai, para ilmuwan dia berilmu. Guru yang mengajarkan berilmu. Ya, sesuai dengan bidangnya. Karena Allah memang berikan beda-beda. Ada yang bidang agama, ada yang bidang matematika, ada yang bidang IPA, ada yang bidang IPS, ada yang bidang bahasa. Makanya di sekolah itu ada guru bidang studi namanya. Tapi strateginya sama. Dasarnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, baca. Jadi untuk menjadi guru, kalau tidak pernah baca, tidak mungkin dia bisa jadi guru. Makanya dia sekolah dari SD, dari madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, kemudian kuliah di bidang keguruan. Kalau guru agama dimulai dari madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah atau pondok pesantren, kemudian masuk pendidikan agama Islam. Kalau dia bidang ilmu fisika, misalnya kimia, biologi, yang dia mempelajari IPA dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi yang mengkhususkan bidang IPA. Begitu juga IPS, PPKN, ya, apalagi semua pelajaran-pelajaran umum yang ada yang saat ini ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia, pelajaran umum dan pelajaran agama. Oke, ya saudara sekalian, itu yang harus kita pelajari, itu yang harus kita renungkan. Baik, mungkin ini saja dulu ya yang dapat disampaikan pada bagian ini, pada bagian pertama. Nah, kita nanti akan mempelajari tentang guru profesional ya, guru profesional. Kemudian kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran ya, strategi pembelajaran. Apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran itu apa saja? Nah, kita belajar secara bertahap. Mudah-mudahan tahap awal ini bisa mencapai, bisa dapat diambil ilmunya, bisa diambil manfaatnya, bisa diambil ya apa yang kita inginkan. Dan ini langsung dari guru ya, dari seorang guru untuk murid-muridnya, untuk mahasiswanya, untuk orang-orang umum ya, dan saya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita sama-sama belajar, kita sama-sama nambah ilmu, dan sebagai seorang guru juga harus belajar, sebagai seorang guru juga harus mempelajari ilmunya. Demikian fa'tabiru ya ulil absor la'alakum tattaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.